Beli jarum ke Gunung Katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ajrina Alfirah. Saya mahasiswi semester 4 dari kelas C Prodi PAI Uniguru. Sebelumnya saya belum pernah mengajar secara resmi di kelas sebagai seorang guru. Tapi di micro teaching memberikan banyak ilmu baru. Karena di setiap pertemuannya saya tidak hanya belajar dari praktik saya sendiri, tapi juga dari melihat bagaimana ketika teman-teman tampil satu persatu di depan kelas. Tanpa sadar, semua itu membekas dan menjadi bekal yang selalu saya bawa pulang setiap harinya. Selama praktik micro teaching, saya mulai mengenali lebih dalam sisi kuat dan sisi lemah saya. Saya biasa membuat ice breaking singkat dan permainan kecil agar siswa tidak jenuh. Selain itu, saya juga menyiapkan reward sederhana untuk mengapresiasi siswa yang aktif dan berani menjawab. Karena saya percaya, siswa yang merasa dihargai akan lebih semangat belajar. Oh iya, di awal semester saya sempat bingung gimana sih cara membagi waktu antara pembukaan, inti pembelajaran, sampai ke penutup. Tapi seiring berlatih demi berlatih, saya mulai bisa menyusun alur pembelajaran yang lebih rapi dan terarah. Namun saya juga harus jujur, yang masih menjadi kekurangan saya itu terkadang berbicara masih terlalu cepat. Belum bisa mengontrol intonasi dengan baik, sehingga terasa terburu-buru. Ditambah lagi, saya belum bisa memanage kelas dengan baik. Saya sempat mengira kelas yang tenang adalah kelas yang berjalan dengan baik. Ternyata tidak. Diamnya mereka itu bukan pertanda paham, tapi kosong, tanda tidak mengerti. Dan itu menjadi tamparan kecil bagi saya. Awalnya cukup berat mendengar umpan balik dari dosen saya yang cantik, tapi justru dari sinilah saya tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Saya mulai mengatur kecepatan berbicara saya, mencoba lebih pelan di bagian-bagian penting, sehingga siswa punya waktu untuk mencerna dan lebih aktif melempar pertanyaan di tengah pembelajaran. Bukan hanya menunggu yang angkat tangan, tapi mengajak semua untuk terlibat aktif. Kedepannya, saya punya rencana yang lebih konkret untuk terus berkembang menjadi calon guru. Dalam kompetensi pedagogik, saya ingin mempelajari lebih dalam teknik memanage kelas yang efektif, mendalami model pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk bersuara, berpikir, dan lebih berani. Dalam kompetensi profesional, saya ingin terus memperdalam penguasaan materi, terutama yang menjadi fokus di bidang keilmuan saya. Karena guru yang percaya diri di depan kelas, lahir dari guru yang benar-benar menguasai apa yang ia ajarkan. Dalam kompetensi sosial, saya ingin membangun komunikasi yang lebih hangat, tidak hanya dengan siswa, tapi juga dengan orang tua dan warga di sekolah. Dan dalam kompetensi kepribadian, saya ingin terus membentuk diri menjadi sosok yang bisa menjadi teladan. Karena sebelum mengajar siswa menjadi baik, saya dulu yang harus berjuang menjadi lebih baik. Yang paling membekas dari praktik micro teaching ini bukan teknik mengajarnya, tapi perjalanannya. Mulai dari bagaimana membuka pembelajaran dengan cara yang persepsi yang hangat dan menyenangkan, menyampaikan materi agar tidak membosankan, bagaimana memanage kelas dengan baik, hingga menutup pembelajaran dengan kesan yang membekas di benak siswa. Semua ini bekal nyata yang tidak bisa hanya dipelajari dari buku saja, harus benar-benar dicoba. Gagal, diperbaiki, dicoba lagi. Dan ini yang akan saya bawa sebagai bekal ketika saya benar-benar berdiri di depan kelas sebagai seorang guru nantinya. Terima kasih sudah menonton video refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.